Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang jalan Tuhan yang tidak terselami oleh hati dan pikiran manusia yang tidak mampu kita ketahui. Namun satu yang pasti, kita boleh diingatkan bahwa Dia Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Ibu bapak saudara, dalam nats ini pemazmur hendak menceritakan bagaimana doa mohon ampun dan perlindungan yang daripada Tuhan. Mazmur dari Daud yang mengangkat jiwanya, yang mengangkat hatinya, yang mengangkat dirinya untuk berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Kalaupun dia bisa diangkat menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pembesar, itu semua karena Tuhan. Ketika dia berbuat kesalahan, dia sadari melalui hati dan pikirannya, melalui perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka dia datang kepada Tuhan untuk memohon ampun kepada Tuhan. Karena dia sadari pengampunan daripada Tuhan melayakkan dia untuk mendapatkan perlindungan yang daripada Tuhan. Perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup setiap orang, sehingga itulah yang memampukan Daud untuk datang memohon ampun dan minta perlindungan kepada Tuhan. Dan sampailah pada nats renungan pada hari ini yang boleh mengingatkan kita. Yang pertama, tujuan dari jalan Tuhan adalah kasih setia. Segala jalan Tuhan adalah merujuk pada kasih-Nya yang besar kepada kita, karena kesetiaannya kepada kita. Masalahnya sekarang Bapak Ibu, kita yang sering tidak setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu Dia selalu setia kepada kita. Dia nantikan kapan kita kembali untuk datang kepadanya. Dan kasih setianya itu diwujud nyatakan dengan kebenaran dari Allah bagi orang yang mau berpegang pada perjanjian dan perkataannya, pada peringatan-peringatannya. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur, oleh Daud, sehingga dia juga mengajak orang-orang Israel pada saat itu agar mereka juga boleh berpegang pada perjanjian Tuhan kepada umatnya, pada peringatan-peringatan yang disampaikan Allah kepada umatnya melalui para nabi. Ibu bapak saudara, saya mengutip beberapa kata-kata bijak yang menjadi acuan bagi kita sebagai tambahan memberi pengertian dan pemahaman kita terhadap nats renungan harian pada hari ini. Yang pertama dari Terelie berkata, hanya kesetiaan pada prinsiplah yang akan memanggil kesetiaan terbaik lainnya. Ketika kita dapat setia kepada Allah, maka setia kepada kawan, setia kepada pekerjaan, setia kepada istri, setia kepada anak, dan lain-lain itu akan mengikutinya. Lalu Seneca berkata, kesetiaan adalah kekayaan termulia di dalam kalbu manusia. Benar sekali, hanya orang yang setia yang memiliki hati yang mulia dalam kalbunya. Anonim berkata, satu-satunya perkara yang masih bernilai di dunia ini adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah perkara yang sangat mulia. Karena itu, mari kita belajar untuk berlaku setia. Karena apa? Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita percayai dan kita imani, sudah terlebih dahulu
menunjukkan kasih setianya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti nyata kasih setia dan kebenaran Allah dalam segala jalan hidup kita, orang yang mau menyembah dan percaya kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan, yang boleh terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi renungan harian pada hari ini, yang boleh menuntun kami, memahami, memberi pengertian kepada kami. Segala jalan-Mu Tuhan adalah jalan yang penuh dengan kasih setia. Kami akan mulai hari kami dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami, memberkati teman-teman yang bersama-sama mendengarkan channel YouTube ini. Kiranya kasih setiamu juga nyata di dalam dan melalui hidup mereka. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.